video kreatif ini kami mengambil topik Intergovernmental Organization, yaitu NATO. Oke, membahas tentang NATO. NATO adalah singkatan dari North Atlantic Treaty Organization yang merupakan sebuah organisasi aliansi militer antar banyak negara yang terdiri dari 2 negara di Amerika Utara, 27 negara Eropa, dan 1 negara Eurasia yang didirikan pada tahun 1949 silam dengan tujuan untuk keamanan bersama. Organisasi ini berdiri sebagai bentuk dukungan terhadap Persetujuan Atlantik Utara yang ditandatangani di Washington, District of Columbia pada 4 April 1949. Tujuan dibentuknya NATO sendiri pada saat itu untuk menandingi tentara Soviet yang ditempatkan di Eropa Timur dan Tengah. Nah, ada sebanyak 12 negara yang bergabung dalam organisasi ini, yaitu Belgia, Kanada, Norwegia, Luxembourg, Italia, Belanda, Prancis, Denmark, Portugal, Inggris, Amerika Serikat. Dengan begitu, pastinya Intergovernmental Organization pasti mempunyai struktur dan skema kepengurusannya sendiri. Nah, mari kita bahas. Struktur keanggotaan NATO itu dibagi menjadi 4, yakni yang pertama itu adalah North Atlantic Council atau Dewan. Dewan merupakan struktur keanggotaan politik tertinggi dalam NATO, di mana setiap anggota menempatkan wakil-wakilnya. Tidak ada sistem pemungutan suara dalam Dewan NATO. Ini karena adanya pertimbangan untuk menjamin kesepakatan dengan suara bulat serta mendeskripsikan karakter utama Dewan. Di sini adalah sebagai sebuah forum diskusi dan negosiasi. Terus yang kedua ada Civilian Branch atau organisasi sipil. Komite Pertahanan atau Defense Committee adalah sebuah komite yang terdiri dari Menteri Pertahanan anggota NATO sebagaimana memiliki peran untuk memberi sasaran atau nasihat kepada Dewan mengenai pelaksanaan Pasal 3 dan Pasal 5 Perjanjian NATO sejak 1951 silam. Jadi, lebih singkatnya, komite ini merupakan komite yang bertugas untuk memberikan advice atau nasihat semata kepada para anggota. Terus yang ketiga ada Military Branch atau organisasi militer. Sama halnya dengan Civilian Branch, organisasi militer juga berjalan di bawah naungan otoritas Dewan, di mana organisasi ini dikepalai oleh Military Community, yakni otoritas militer tertinggi NATO yang terdiri dari kepala sampai kepala staf seluruh anggota kecuali Prancis. Di dalam organisasi militer NATO juga terdapat Allied Command Atlantic, Allied Command Channel, dan Allied Command Europe yang merupakan elemen inti dari NATO itu sendiri. Dan yang keempat ada Organization of Agency atau agen-agen organisasi, yaitu badan yang mengurusi perlogistikan seperti produksi logistik, NATO Air Traffic Management Air Defense, NATO Electronic Warfare Advisory Committee, standarisasi yang mengurus rencana keamanan darurat, NATO Communication and Information System, Research and Technology Organization, pendidikan dan pelatihan, Military Meteorological Group, the Military Oceanographic Group, dan lain sebagainya. Jadi NATO adalah organisasi militer terkuat di dunia untuk menjaga keamanan di Eropa Barat. NATO hadir menjadi aliansi pertama di masa damai dengan sebuah sekretariat permanen dan sebuah markas militer yang menjadi representasi komitmen Amerika Serikat untuk agresi Uni Soviet. Nah, itu tadi merupakan 4 poin dalam struktur NATO. Sekarang kita beralih, bagaimana sih peran NATO dalam politik internasional? Menurut Piagam PBB pasal 104, organisasi internasional yang dibentuk melalui suatu perjanjian dengan bentuk instrumen apapun itu akan memiliki personalitas hukum di dalam hukum internasional. Personalitas hukum ini mutlak penting guna memungkinkan organisasi internasional itu dapat berfungsi dalam hubungan internasional.
khususnya kapasitasnya untuk melaksanakan fungsi hukum seperti membuat kontrak, membuat perjanjian dengan suatu negara, atau mengajukan tuntutan dengan negara lainnya. Jadi di sini NATO juga dapat dikatakan sebagai organisasi internasional yang berperan untuk menjaga kebebasan dan keamanan negara-negara anggotanya dengan cara politik dan militer. Dalam hal ini, NATO juga memainkan peran penting semakin meningkat dalam manajemen krisis dan pemeliharaan perdamaian, terutama pada kawasan Eropa Barat dan Amerika Utara. Dengan eksistensi NATO yang demikian, NATO juga memiliki peranan dalam konflik yang terjadi di Libya. Konflik tersebut yang merupakan salah satu efek dari pergolakan besar yang terjadi di Tunisia dan juga Mesir. NATO sebagai organisasi internasional memiliki pengaruh yang besar bukan hanya bagi negara-negara anggotanya, namun juga di dunia internasional. Nah, dalam kasus ini, NATO itu ikut campur tangan dalam perang di Libya. Permasalahan yang terjadi di Libya yang sebenarnya adalah masalah internal dalam negerinya sendiri, yaitu invasi ke Libya yang merupakan pelanggaran hukum internasional karena pasukan pemimpin Amerika mengintervensi dan memihak dalam perang saudara di negara itu. Aksi tersebut ilegal menurut konstitusi Amerika dan tidak sah berdasarkan NATO. Tampaknya telah berpihak kepada satu kelompok dan keberpihakan itu merupakan pelanggaran langsung terhadap NATO, yang menyebutkan bahwa NATO tidak dapat melakukan intervensi dan mencampuri urusan internal dan politik suatu negara. Hal ini juga sama sekali tidak menggambarkan misi awal di atas, yaitu penghormatan HAM yang dimana dilanggar sendiri oleh pasukan mereka. NATO dalam sejarah perkembangannya telah meliputi 28 negara Eropa dan sebagian kecil negara Timur Tengah yang bergabung dan melakukan kesepakatan bersama membentuk pertahanan bersama yang disertai dengan kekuatan militer yang besar. Dengan demikian, segala bentuk serangan yang ditujukan kepada salah satu negara anggota NATO akan dianggap sebagai serangan terhadap negara-negara lainnya. Peranan NATO dalam konflik di Libya, yang sebenarnya hanya konflik internal negara Libya itu sendiri, NATO menyerang Gaddafi sebagai presiden Libya yang sedang terjadi gejolak dalam pemerintahannya yang otoriter dengan mengatasnamakan pelanggaran HAM menggunakan DKPBB nomor 1970 dan 1973 dengan pasal 39, 41 dan 42 yang semakin menyengsarakan rakyat Libya. Penyerangan NATO ke Libya sendiri merujuk pada pasal 5 yang terdapat pada Fakta Pertahanan Atlantik yang ditandatangani oleh para anggota NATO.